Cinta itu CINTA. Udah. Nah. Saya main. CINTA. Halo semua, nama gue malu banget. Gue produser dari konten ini. Nama gue Adi dan gue umur tahun ini 21 tahun. Dan pekerjaan gue sebagai seorang mahasiswa perfilman dan juga mahasiswa musik di Institut Kesenian Jakarta. Hai guys, nama gue Bimo, umur gue 27 tahun. Sorry, salah, 26 tahun. Pekerjaan gue sebagai tukang gambar. Nama aku Putri, umur aku 18 tahun, tapi sekarang aku masih sekolah. Halo, nama saya Dina. Biasa anak-anak suka memanggil saya Lose Dina atau Cuantau Dina gitu ya. Nah, saya sekarang ini melayani sebagai pembina anak-anak muda di GKY BSD. Sebagai pembina ya. Halo guys, nama saya Erin, saya umur 23 tahun dan saya bekerja sebagai online shop. Halo semuanya, nama saya Virgilius, dipanggil Lius, umur 24. Pekerjaan saya menjala ikan dan menjala manusia. So, nama gue Brian Cho, bisanya dipanggil Cho saja karena gampang untuk diomonginnya. Terus umur gue 26, sama gue kerjanya sebagai graphic designer di Event Esports. Gue cinta adalah sebuah hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa merasakan sesuatu yang pokoknya menurut gue cinta adalah suatu hal yang diberikan sama Tuhan untuk manusia dapat mengekspresikannya kepada sesama manusia maupun lawan jenisnya gitu. Cinta itu CINTA. Udah. Nah. Saya main. CINTA. Adalah suatu hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Cinta itu seperti racun ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah terkena racun satu kali, itu tidak akan pernah hilang, oke? Jadi pilih baik-baik, oke? Cinta akan membawamu. Oh, bukan itu ya, oke. Cinta itu suatu hal yang membuat kita sedih, terkadang membuat kita senang juga sih, dan juga bisa membuat kita bodoh atau tergila-gila. Itu sih cinta. Jujur ya, gua ngomongnya straight to the point aja. Cinta itu adalah buta. Karena apa? Gini, teorinya itu simpel banget ya. Gini. Cinta itu mainnya itu main feeling, bukan itu di otak, di pikiran. Pasti main semua. Gak kira main apa ya? Misalnya kayak lu seneng banget karena dia pintar banget apa segala macem gitu. Enggak. Karena dia pasti main feeling sesuatu yang wah, karena apa? Dia tuh cantik banget apa segala macem. Pokoknya yang lebih ke sifat lah ya kalau menurut gua ya. Kalau memang sekali yang namanya buta banget pokoknya. Pokoknya nggak mau tahu beda agama, beda sosial, beda ekonomi pun nggak ngurus. Yang penting namanya buta ya buta. Sudah. Wah, banyak. Kalau misalkan gue pribadi, gue suka, pastilah ya, ini sebenarnya jawaban klise. Gue suka perempuan yang baik pastinya. Terus juga pengertian. Kalau dari segi physically, gue nggak terlalu mikirin banyak ya. Gue suka, kalau segi warna kulit, gue suka bebas lah. Asalkan jangan kayak sehitam aspal gitu. Ya kayak gitulah. Terus kalau misalkan dari segi fisik ya, gue suka, bukan fisik sih, jadi gue suka orang yang apa ya, sporty, cewek-cewek sporty lah, namanya kurang lebih kayak gitu. Wanita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang lain bang? Waras. Kriteria ya? Kriteria aku yang paling pertama itu percaya Tuhan pasti. Terus yang kedua itu
sorry banget, aku bukannya body shaming, tapi aku lebih suka cowok chubby ketimbang cowok yang berotot. Nah, sama yang terakhir, aku suka orang yang bisa musik. Seiman dong. Itu doang sih aku. Gak ada. Gak peduli yang lain, pokoknya seiman aja udah cukup. Yang pastinya seiman dan juga mungkin cindo gitu ya. Dan juga pasti umurnya mungkin yang tuanya beda setahun terus beda 5 tahun yang sama lebih muda mungkin ya. Kriterianya sebenarnya sih kalau soal outer ya jujur lebih ke arah gimana ya kalau menurut gue ya. Jadi kayak gue terserah sih soal ini ya, soal apa itu namanya, soal outernya ya, gue nggak ngurusin. Yang penting itu kelihatan charming, kelihatan dapat lah itunya lah. Pokoknya kalau menurut gue itu gut feeling, kalau misalnya itu cantik ya ceweknya cantik gitu ya, beda lah kriteria orang-orang lah ya. Tapi kalau soal inner, yang pastinya takut akan Tuhan dulu dong. Masa nggak tahu sih kalau misalnya beda agama tiba-tiba kayak lu muda, yang lain dah. Masa sih tiba-tiba kayak beda agama terus kayak pasti kan nggak direstuin lah sama orang tua kalau kayak gitu. Kecuali kalau lu bisa nari sama orang, ya it's okay lah kalau menurut gua lah ya. Tapi yang pertama itu pastinya cinta atau takut akan Tuhan dulu. Terus kedua kalau soal sifatnya ya dia itu lebih ke arah kebuka gitulah. Jadi istilahnya lo mau cerita atau apapun lah, atau ekspresi diri lo itu yang penting itu apa adanya lah, lo buka sesuatu lah. Supaya apa? Supaya gue itu tahu isi hatinya dia. Terus apa ya, sekali dia curhat atau segala macam itu kayak ngerasa gue dapat sesuatu dari dia gitu. Jadi anggapannya ya nggak masalah lah, gue tuh seneng aja kalau ceweknya tuh open minded, terus kita bisa discuss bareng juga, supaya kita bisa kenal satu sama lain ya. At the end-nya juga pasti ke dalam marriage juga gitulah. Gitu sih kalau menurut gue. Nah, jadi kalau misalkan gue boleh cerita, gue kenalan sama mantan gue. Ya, orang yang pernah gue kasih gue gak suka nyebut mantan. Gue ketemu sama si perempuan ini di sebuah camp di Malang, namanya Saat Youth Camp di Malang 2022 lalu. Dan akhirnya kita bermula bisa dekat gara-gara sebuah permintaan gue ke dia. Itu ngirimin foto-foto selama camp, selama retret gitu. Terus akhirnya setelah minta, terus setelah ngobrol panjang, akhirnya interest lah satu sama lain kan. Akhirnya ya setelah gue berenungi dengan panjang dan setelah dia kode-kode keras terus, dan akhirnya ya udahlah gue mutusin untuk kayak oke, gue ngomong sama Tuhan dan gue juga ngomong diri gue sendiri, oke, gue akan memilih dia jadi pasangan gue. Complicated guys, tapi happy ending. Enggak, belum happy ending, belum sampai ending, tapi happy progress. Pernah, aku nggak tahu mau cerita yang mana lagi. Nggak, karena yang lain tuh gak berkesan sama sekali. Jadi aku ceritain yang paling terakhir aja. Yang paling terakhir itu aku ketemu dia di gereja. Ya, di gereja, terus entah bagaimana, singkat cerita selesai. Udah gitu aja. Pernah satu kali satu agama tapi beda umur, dia lebih muda. Jadi pacarannya seperti beruntung ya guys ya. Itu ya dia soalnya bad ending juga. Nah dong, mungkin waktu itu saya pergi ke Saat. First sight saya jatuh cinta pada seseorang. Waktu itu saya sampai nanya itu siapa, namanya siapa gitu sih. Enggak, gua jomblo. Gua tiap hari itu jomblo. Gua main apa tuh? Main game aja bolak-balik, nggak ada yang namanya soal percintaan. Karena menurut gua, kenapa Tuhan mengizinkan kita sebagai manusia bisa memiliki sebuah hubungan percintaan? Karena Tuhan tuh kasihan sama lu. Tuhan tuh kasihan sama lu.
Tuhan tuh tahu anaknya nggak bisa jalan sendiri tanpa pasangan. Jadi Tuhan kirimin pasangan buat lu, buat bisa berjalan-jalan dan bertumbuh bersama. Ngerti ya lo? Karena cinta itu adalah salah satu berkat Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan kita jatuh cinta itu supaya kita bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan ciptakan dan sediakan untuk kita. Tuhan mengizinkan kita untuk jatuh cinta itu untuk kita bisa bertumbuh bersama. Dan menurut aku pribadi, kita jatuh cinta itu kayak Tuhan tuh memberikan suatu pengalaman dimana kalau misalnya kalian tidak merasa dicintai sama orang-orang di rumah lah atau gimana, kalian merasakan dicintai oleh orang lain. Iya, itu. Karena kalau di Alkitab kan Adam dan Hawa ya saling mencintai satu sama lain. Dan juga Tuhan menciptakan rasa kita untuk bisa merasakan cinta itu juga bukan hanya kita mencintai manusia, tetapi kita juga harus bisa mencintai penciptanya gitu ya. Ya mungkin biar kita bisa saling melengkapi antara satu sama lain, seperti Adam meminta seorang pendamping atau teman sih. Jatuh cinta ya sesimpel ini aja lah. Karena itu yang pertama memang Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dulu. Ya udah pasti otomatis nggak mungkin lah yang namanya menciptakan Adam dan Steve lah, itu nggak mungkin coy. Pokoknya yang penting itu adalah kayak Tuhan itu tahu isi hatinya kita. Karena apa? Kita itu juga yang pertama orang misalnya orang sosial lah, orang yang bersosial gitu. Jadi itu yang pertama. Terus kedua juga kayak yang pastinya Tuhan tahu isi hatinya kita ya, kita butuh yang namanya pasangan gitu loh. Ya kita butuh pasangan yang pastinya istilahnya ya gitu lah pokoknya lah. Cuman gitu aja lah kalau menurut gua. Kasihan tuh pada orang jomblo. Sumpah. Gua iri banget sama orang-orang yang berdua kayak gitu-gitu udah gua nggak ngerti dah. Usia jujur, kayaknya gue cerita sedikit, gue udahan sama pacar gue yang terdahulu karena mungkin awalnya karena gue mengutamakan Tuhan banget nih, dan akhirnya setelah sekian lama ngobrol dan setelah sekian lama ngabisin waktu sama dia, kayak gue ngelupain Tuhan. Jadi selama ini kayaknya gue lebih jatuh cinta sama manusianya deh, bukan sama penciptanya. Jadi kayaknya Tuhan membuat gue putus sama mantan gue. Jatuh cinta sama manusia jarang gua. Kan ya kalau sudah punya pacar, sudah punya pasangan udah masa jatuh cinta lagi. Ya kan? Jatuh cinta sama Tuhan lah. Karena kan kalau jatuh cinta sama Tuhan kan itu setiap kali kita merasakan sesuatu, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, itu kan pasti kita semakin bersyukur dan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Jujur, manusia. Karena manusia terlihat, Tuhan tidak terlihat. Lebih ke Tuhan, karena pasangan itu pasti datangnya dari Tuhan. Tuhan yang milih dong. Jadi harus lebih menciptakan yang penciptanya. Oke? Mantap. Jujur mungkin manusia. Karena jatuh cinta itu menyenangkan. Karena kita chattingan sama orang itu, teleponan, berdialog setiap hari gitu loh. Gitu sih. Jujur, gua ngerasa itu hal sesuatu yang sulit sih, antara cinta sama Tuhan atau cinta sama manusia. Well, kalau menurut gua sih masih cinta sama manusia lah ya buka-bukaan aja, jujur aja, gak usah ngomong aneh-aneh. Lu ngomong cinta Tuhan tapi ngomongnya cinta sama manusia ya sama aja dong, bohong. Ya jujur aja gua ngomong cinta sama manusia ya udahlah. Kita cinta manusia, tapi at this point ya kita juga butuh Tuhan gitu loh. Kayak ini menurut lo itu pasangan yang terbaik buat lo atau enggak? Ya udah, paling enggak itu apakah memang Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang terjadi? So what gitu loh. Ya udah, everything gua serahin sama Tuhan deh pokoknya.
pada dasarnya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar Allah ya. Nah, karena kita ini diciptakan menurut gambar Allah, dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes bahwa Allah itu adalah kasih. Dan ketika dikatakan Allah itu adalah kasih, otomatis sifat Allah yang kasih itu juga turun nih ke dalam diri kita. Kita juga memiliki sifat kasih itu. Dan karena kita punya kasih itu, makanya kita bisa jatuh cinta. Karena kasih membutuhkan objek untuk bisa mengasihi gitu ya. Makanya kita punya kebutuhan untuk dapat dikasihi dan mengasihi seperti itu. Makanya kenapa kita bisa jatuh cinta kepada lawan jenis ya, harusnya jangan sesama jenis gitu ya. Nah, dengan ini makanya kita bisa merasakan indahnya kasih itu di dalam perjalanan hidup kita, terutama yang berkaitan dengan romansa seperti itu ya. Balik lagi sih karena natur dosa. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita tuh cenderung untuk mengasihi diri kita sendiri. Itu yang kemarin kita dengarkan di khotbah Lause kemarin ya, yang disorder love. Ya, dimana kita mengasihi sesuatu yang tidak seharusnya kita kasihi. Gitu. Kenapa kita lebih bisa mengasihi manusia yang terlihat dibandingkan Tuhan yang tidak terlihat? Karena memang kasih itu butuh objek itu tadi ya, yang benar-benar nyata, yang real gitu kan ya. Dan yang paling real dan paling nyata adalah ya sesama kita manusia gitu kan ya. Dan salah nggak sih? Nggak salah sebenarnya. Dan waktu Allah menyatakan kasihnya sama kita, Allah juga kan minta kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ini sesuatu hal yang satu timbal balik ya. Sebagai bukti kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita manusia gitu loh. Nah, jadi karena kita ini suka bias gitu kan ya, yang akhirnya membuat kita itu lebih mudah jatuh cinta kepada yang kelihatan dibanding yang tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi ya memang mengasihi Tuhan harus disertai dengan pertolongan Tuhan untuk kita bisa benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita.